Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dosen yang saya hormati, rekan-rekan seperjuangan yang saya hormati, perkenalkan nama saya Ana Hasanah yang insya Allah hari ini akan mempresentasikan materi yang berkaitan dengan mata kuliah filsafat pendidikan agama Islam, yaitu dengan tema pemikiran filsafat pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, rekan-rekan sekalian, langsung saja bahwa pada pendahuluan bahwa pendidikan adalah suatu hal yang universal dan berlangsung secara terus-menerus dari generasi ke generasi lainnya tanpa ada terputusnya dan diselenggarakan sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, di Indonesia pendidikan agama Islam ini sudah ada atau sejak pendidikan agama Islam ini ada sejak pada abad ke-13 ke-13 Masehi atau abad ke-7 Hijriah, yang dimana pendidikan agama Islam ini dibawa oleh para pedagang-pedagang Muslim yang datang dari berbagai negara lain. Dan di sini bahwa pendidikan pun mempunyai sistem secara informal yang berupa majelis taklim dan halakoh-halakoh, di mana pendidikan majelis taklim ini misalkan dengan pendidikan khusus agama Islam seperti mengajarkan tentang ilmu fikih dan akidah dan sebagainya. Sedangkan sistem pendidikan informal dipandang sudah tidak memadai lagi dan perlu diperbarui serta disempurnakan ke arah yang lebih teratur dan sistematis. Maka disinilah Kiai Haji Ahmad Dahlan mengadakan pembaruan-pembaruan tentang pendidikan agama Islam ini. Nah, dari pendahuluan tersebut, maka saya sebagai penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Nah, penelitian kepustakaan ini kita mengambil dari naskah-naskah, majalah, internet, dari jurnal-jurnal atau dari buku-buku sejarah yang lainnya, sehingga kita untuk memudahkan kita dalam memahami tentang histori ataupun tentang penelitian yang kita lakukan ini. Nah, dari hasil pembahasan yang saya dapat dari penelitian ini, bahwa saya akan menjelaskan tentang sedikit tentang biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dilahirkan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Beliau mempunyai seorang ayah yang bernama Abu Bakar bin Sulaiman, yaitu beliau itu adalah seorang ulama besar dan khatib yang terkenal di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Begitu juga ibunya, putri dari Haji Ibrahim, seorang penghulu yang juga menjabat penghulu Kesultanan Yogyakarta pada masa tersebut. Nah, sejak kecil beliau ataupun Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mempunyai nama Muhammad Darwisi. Nah, ketika umur 15 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan pergi berhaji dan di sana beliau belajar tentang ilmu-ilmu keagamaan di Mekah selama 5 tahun
Dan setelah beliau belajar tentang ilmu-ilmu keagamaan tersebut, beliau kembali lagi ke kampung halamannya, yaitu ke Indonesia, dan beliau mengajarkan tentang pembaruan-pembaruan yang telah beliau dapatkan di Mekah tersebut, yaitu tentang khususnya berperan dalam pendidikan agama Islam. Kemudian beliau menemukan pemikiran-pemikiran pendidikan Islam. Nah, apa saja sih pemikiran yang dikemukakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut? Nah, yang pertama, beliau memprioritaskan pendidikan sebagai prioritas yang utama dalam proses pembangunan umat. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, kenapa yang diprioritaskan pendidikan? Karena pendidikan merupakan di sini sesuatu hal yang sangat penting untuk kemajuan atau pembangunan umat Islam yang ada di Indonesia ini. Adapun tujuan pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu beliau berupaya ingin merealisasikan manakah proses pendidikan yang bersifat integral, terus juga menghasilkan manusia yang lebih berkualitas, berpikir kritis, berwawasan luas. Itu adalah tujuan dari pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, selanjutnya materi pendidikan yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan diantaranya yaitu pendidikan formal ataupun pendidikan moral ataupun pendidikan akhlak, di mana sebagai pendidikan akhlak ini sebagai usaha yang menumbuhkan kesadaran individu kita, karakter manusia yang baik yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan materi yang pendidikan yang kedua yaitu pendidikan individu. Maksudnya yaitu usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang berkesinambungan antara perkembangan dan gagasan, antara keyakinan intelek, serta antara pendidikan dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, pendidikan kemasyarakatan, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan keinginan hidup bermasyarakat. Karena pendidikan bukan hanyalah untuk diri sendiri, tapi dengan pendidikan tersebut ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat oleh orang banyak, oleh siapapun. Ilmu yang kita miliki kita manfaatkan untuk masyarakat yang ada khususnya di sekitar kita, baik di keluarga dan masyarakat sekitar. Nah, kemudian metode pembelajaran yang dipakai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu ada dua sistem pendidikan yang berkembang di Indonesia, yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan barat. Kiai Haji Ahmad Dahlan berpandangan bahwa pendidikan itu ataupun pendidikan pesantren itu bukan hanya untuk menguasai ilmu-ilmu agama saja, akan tetapi dengan pendidikan barat digabungkan sehingga tidak monoton pemikirannya. Nah, seperti itu. Karena yang pertama, proses belajar mengajarnya, sistem yang dipakai menggunakan dalam pesantren itu, sistem yang dipakainya menggunakan sistem sorogan atau halakoh, dan beranggapan bahwa ustadz atau kiai itu adalah sebagai sumber kebenaran yang tidak boleh yang tidak boleh dikritisi oleh murid-muridnya. Nah, tetapi kondisi ini membuat pengajaran nampak tidak demokratis. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan memadukanlah sistem pendidikan pesantren ini dengan sistem pendidikan barat, sehingga pada sekarang ini muncullah sekolah-sekolah madrasah, misalkan madrasah sanawiyah ataupun madrasah aliyah, sehingga di sana ada pendidikan pesantrennya
mempelajari ilmu-ilmu agama, ada juga pesantren pendidikan modernnya seperti ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu sains, ilmu matematika dan sebagainya. Itu adalah metode pengajaran dari metode pengajaran yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dengan adanya metode tersebut, cara mengajar di pesantren menggunakan sistem sorogan tersebut dipadukan dengan sistem pendidikan kurikulum yang modern sekarang ini, maka akan ada saling dorong ataupun berkesinambungan pendidikan tersebut. Sekarang apa sih peran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pendidikan Islam? Nah, di sini Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat berperan sekali dalam pendidikan agama Islam dibandingkan tokoh-tokoh ulama yang lain, karena beliau mengutamakan sekali pendidikan pendidikan ini, karena dengan adanya perbedaan dalam pendidikan akan menyebabkan berkembangnya pendidikan, yakni sistem pendidikan kolonial dan sistem pendidikan Islam tradisional yang berpusatkan di pondok pesantren. Beliau sangat berperan sekali dalam dunia pendidikan ini. Melihat perbedaan pendidikan yang terjadi pada saat itu, maka timbullah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaruan. Nah, melakukan pembaruan, dalam melakukan pembaruan ini Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak hanya mendirikan sekolah, tetapi beliau pun membantu mengajar ilmu-ilmu keagamaan di sekolah lain, seperti di sekolah Quick School Gubernam. Nah, dan beliau pun juga mendirikan suatu organisasi yang disebut dengan Muhammadiyah, ya, seperti itu. Selanjutnya Kiai Haji Ahmad Dahlan menganggap bahwa pembentukan kepribadian sebagai target penting dan dari tujuan-tujuan pendidikan. Kenapa pembentukan kepribadian ini sangat diutamakan? Karena apabila pribadinya baik, maka apapun yang akan dia lakukan akan baik. Kepribadian itu adalah kunci utamanya. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan pun menganggap bahwa pembentukan kepribadian ini sangatlah penting karena sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, seperti itu. Nah, itulah peran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia ini, khususnya pendidikan Islam di Indonesia ini. Nah, mungkin itu pembahasan yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti rekan-rekan bisa membaca sendiri dari artikel yang udah saya buat. Dan sebagai penutup, bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini yaitu tentang konsep pendidikan Islam dapat terlihat pada usaha beliau yang menampilkan wajah pendidikan Islam sebagai suatu sistem pendidikan yang integral. Itu yang pertama, bahwa pendidikan Islam ini adalah suatu pendidikan prioritas yang ada di Indonesia ini. Dan pemikiran yang kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan hendak mengintegrasikan dikotomi ilmu pengetahuan, menjaga keseimbangan, bercorak intelektual, moral, dan religius. Selain ilmu-ilmu keagamaan, juga intelek kita, pengetahuan kita, moral kita harus lebih ditonjolkan lagi dari ilmu-ilmu yang lainnya. Dan yang ketiganya, bahwa pembaruan teknik penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan jalan modernisasi dalam sistem pendidikan yang menukarkan sistem pondok dan pesantren dengan sistem pendidikan modern dengan cara membuat dua model persekolahan, yaitu model persekolahan umum dan madrasah.
seperti yang sekarang kita rasakan ini sebagai pengajar persekolahan umum, SMA, SD, mulai dari SD sampai SMA, dan madrasah, ada madrasah taklimiyah, terus juga madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Itulah dari hasil pemikiran-pemikiran yang yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jazakallahu khairan katsiran. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Dan yang terakhir, terima kasih atas segala perhatian dari rekan-rekan. Dan terakhir ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.